Boleh nanya nggak, Han? Boleh. Apa itu ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan? Jadi gini. Jadi ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan merupakan suatu ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang mengganggu kehidupan suatu negara karena dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi warga negara yang ada di dalamnya. Wujud ancaman di bidang ini pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer sendiri merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Makasih ya, Han. Iya, sama-sama, Bang. Terus contoh-contohnya apa aja? Itu ada Rapli nah. Rapli, boleh nanya nggak, Rap? Kamu tahu nggak contoh-contoh ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan? Tahu sih. Ya, apa? Jadi tuh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tuh contohnya banyak. Apa aja? Yang contoh yang paling relate sekarang tuh ya pelanggaran wilayah. Ah, Terus ada pemberontakan bersenjata, terorisme. Terus ada juga mata-mata atau spionase dari negara lain. Aja sih. masuk. Ya kayaknya. Terus kan biasanya tuh ada tuh. Kita perlu nggak sih ngatasi gituan? Tanya sebelah nih. Perlu nggak sih? Perlu dong, Loh, karena kalau nggak diatasi berpotensi dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa, yang mana jika tidak segera diatasi dapat membuat suatu negara terpecah belah. Serius? Serius. Sudah, thank you. Nah, terus cara mengatasinya gimana dah? Kan ada Rehan lah. Han, boleh nanya nggak? Han? Boleh. Nanya yang tadi. Ini apa tadi? Cara mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ya itulah. Kamu tahu lah cara ngatasinya gimana? Nggak tahu, Cuk. Tapi? Tapi tempatku sih kayaknya tahu ya. Siapa? Telepon dulu ya. Telepon. Halo, Gip. Halo, Gip. Kamu lagi apa, Gip? Lagi baca ini. Kamu tahu nggak? Apa tadi pertanyaannya? Cara mengatasi pertahanan dan keamanan Dalam bidang militer. Kamu tahu nggak jawabannya, Gip? Kalau dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Tercantum dalam pasal 30 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan sebagai berikut. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara Indonesia. Yes. Thank you. Thank you ya, Gip. Ya jadi itu aja. Iya, gitu aja. Oke. Aku lupa tuh tadi. Bang. Tri. Kesimpulannya apa, Tri? Oh, kesimpulannya ya. Jadi dari semua yang dijelaskan tadi, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya dan adat istiadat. Keberagaman budaya dan adat istiadat tersebut dapat menjadi potensi sekaligus ancaman bagi negara kita. Nah, salah satu ancamannya adalah ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman dalam bidang ini dapat berasal dari dalam dan luar negeri. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan cinta negara, tentu kita tidak ingin negara kita diganggu atau bahkan dipecah belah oleh oknum-oknum yang ingin menghancurkan negara kita. Oleh karena itu, kita perlu mempertahankan negara kita dari ancaman tersebut dengan bekerja sama antara sesama rakyat, TNI dan Polri, serta mendukung penuh sistem Sinhan Kamrata. Iya, Bang. Oke, Bang. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Yes. Pesan dan pesan dari kami ialah kesan ancaman dalam bidang keamanan dan pertahanan menciptakan ketidakstabilan, kerentanan, dan risiko bagi individu, masyarakat, dan negara. Mereka dapat menyebabkan kerugian besar, melumpuhkan infrastruktur, dan mengancam kehidupan manusia. Ancaman tersebut menyoroti perlunya tindakan pencegahan yang efektif dan respon yang cepat untuk melindungi keamanan nasional dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Pesan dari ancaman politik dah. 1. Kesadaran dan kewaspadaan. Kesadaran masyarakat tentang ancaman, keamanan dan pertahanan perlu ditingkatkan. Penting bagi individu untuk
memahami risiko yang ada, dan menjadi kewaspadaan terhadap tanda-tanda ancaman. Melaporkan aktivitas mencurigakan dan bekerjasama dengan lembaga keamanan dapat membantu mencegah potensi bahaya. 2. Kerjasama dan koordinasi. Ancaman keamanan dan pertahanan seringkali melintasi batas negara. Kerjasama internasional dan koordinasi antar lembaga penting untuk menghadapinya. 3. Peningkatan pertahanan sektoral, infrastruktur kritis seperti energi, transportasi, dan komunikasi. 4. Dilindungi secara optimal. Investasi dalam keamanan fisik, teknologi canggih dan pemulihan pasca bencana adalah langkah penting untuk menimbulkan kerentanan terhadap ancaman dan memastikan kontinuitas operasional yang lancar. Baik. Normal di Jakarta itu. Sekian dari Terima kasih.